Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Fira Priscilia dengan NIM 2205072. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Media dan Bahan Ajar PLS. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang media poster. Sebelum membahas ke media poster, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih media pembelajaran itu. Media pembelajaran dapat dikatakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan materi dari seorang pendidik kepada peserta didik secara terencana guna untuk menyalurkan informasi-informasi dan peserta didik tersebut dapat belajar dengan efisien dan efektif. Yang mana dalam hal ini segala sesuatu yang digunakan tersebut mestilah harus dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, hati, dan kemampuan atau keterampilan dalam proses pembelajaran peserta didik. Ada banyak macam media yang dapat kita gunakan atau kita buat sebagai penyalur dalam proses pembelajaran. Salah satunya yang akan saya bahas adalah media poster. Apa sih media poster itu? Menurut Sabri, poster merupakan suatu penggambaran yang ditunjukkan sebagai pemberitahuan, peringatan, maupun pengunggah selera yang biasanya itu berisikan gambar-gambar. Poster juga merupakan suatu gambar yang mengkombinasikan unsur-unsur visual seperti garis, gambar, dan kata-kata yang maksudnya itu adalah untuk menarik perhatian para penglihat poster tersebut serta mengkomunikasikan pesan secara singkat. Jadi poster ini adalah berisikan informasi-informasi secara singkat agar poster ini dapat dicerna oleh para penglihat atau sasaran dari poster tersebut. Nah, media poster juga memiliki beberapa karakteristik loh. Yang pertama itu adalah mudah diingat, yang mana artinya di sini adalah orang yang melihat poster tersebut tidak akan mudah untuk melupakan pesan singkat yang ada di dalam poster tersebut. Jadi untuk itu, informasi-informasi yang dituliskan dalam poster haruslah berupa informasi singkat agar dapat mudah diingat oleh orang lain yang melihatnya. Yang kedua, dalam suatu poster hanya dapat mengandung pesan tunggal, yang mana digambarkan secara sederhana dan menarik perhatian. Yang ketiga, dapat ditempel atau dipasang di mana saja, terutama di tempat-tempat yang strategis dan sederhana agar poster itu dapat mudah dilihat dan diingat oleh orang. Contohnya itu adalah poster-poster yang berada di jalan raya. Yang keempat, mudah dibaca dalam kurun waktu yang sangat singkat. Yang mana poster yang baik itu harus ditandai dengan kemudahan dalam menangkap isi pesan. Dengan hanya melihat sepintas saja, orang sudah dapat mengerti maksud dari poster tersebut. Adapun kegunaan poster ini dalam pembelajaran secara umum, yang pertama yaitu untuk memotivasi siswa atau peserta didik, yang mana poster dalam pembelajaran ialah sebagai pendorong atau memotivasi belajar siswa dengan adanya gambar-gambar menarik dari poster tersebut, sehingga dapat memotivasi siswa untuk dapat belajar secara bersemangat lagi dan lebih efektif. Yang kedua yaitu sebagai peringatan, yang mana berisi tentang peringatan-peringatan terhadap suatu pelaksanaan aturan hukum, sekolah, atau sosial, bahkan kesehatan dan keagamaan. Dan yang ketiga, pengalaman kreatif. Melalui poster, kegiatan menjadi lebih kreatif untuk membuat ide, cerita, karangan dari sebuah poster yang dipajang. Selanjutnya yaitu ada keunggulan dan kelemahan dari media poster. Apa sih keunggulan dari media poster ini? Yang pertama itu adalah dapat dipasang di mana saja. Yang kedua, menggunakan bahasa yang simpel, padat, dan menarik sehingga poster dapat mudah untuk diingat atau dicerna oleh orang yang melihatnya. Yang ketiga, dapat disimpan dan digunakan lagi pada kesempatan lain. Dan yang keempat, dapat membantu daya ingat dari peserta didik. Selanjutnya itu ada kelemahan dari media poster. Yang pertama itu diperlakukan keahlian dalam bahasa dan ilustrasi dalam membuat poster. Dan yang kedua dapat menimbulkan salah tafsir dari kata-kata atau simbol yang sangat singkat tersebut.
Selanjutnya, untuk membuat suatu poster yang baik dan benar, ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan dalam pembuatan poster. Yang pertama itu poster haruslah sederhana, yang mana maksud dalam sederhana ini adalah poster itu ditampilkan tidak dengan banyak tulisan dan ringkas serta dibatasi oleh hal-hal yang penting saja. Akan tetapi, antara gambar dan tulisan harus punya maksud yang harus berkesinambungan. Yang kedua, menyajikan satu ide dan untuk mencapai suatu tujuan yang pokok. Tujuan penyampaian pesan dalam poster tersebut harus jelas dan fokus sesuai dengan gagasan yang telah dibuat. Jadi, pesan yang disampaikan dalam poster ini tidak boleh melenceng dari tujuan yang sudah kita rencanakan pada awal tadi. Yang ketiga itu poster haruslah berwarna. Berwarna di sini harus menarik sehingga dapat menarik perhatian para peserta didik yang melihatnya, karena ketetapan dalam menentukan pemilihan warna juga mempengaruhi dalam kenyamanan kita dalam melihat poster tersebut. Yang keempat, adanya slogan yang ringkas. Pemilihan kata yang digunakan harus singkat, padat dan jelas dan tidak bertele-tele sehingga penikmat poster tersebut cepat untuk memahami dan menangkap isi dari pesan tersebut. Yang kelima, tulisannya harus jelas karena tulisan ini juga mempengaruhi seseorang dalam melihat poster, karena apabila tulisannya tidak jelas atau besar kecilnya tulisan itu tidak dapat dilihat, maka pesan yang disampaikan pun susah untuk dicerna. Dan pemilihan warna yang telah kita bahas tadi juga harus diperhatikan dalam memilih warna tulisan ini, karena apabila warna tulisan hampir sama dengan warna background poster, maka tulisan tersebut tidak akan dapat dibaca oleh para peserta didiknya. Jadi tulisannya harus dibuat secara jelas. Nah, di sini saya ada contoh poster yang saya tampilkan di sini, yang mana topik posternya itu adalah gunakanlah media sosial dengan bijak. Yang mana informasi yang bisa kita dapat dari poster ini yang adalah dalam bermedsos kita jangan asal posting suatu konten. Yang kedua, selalu waspada dan jangan langsung percaya. Maksudnya di sini adalah kita selalu waspada dan jangan langsung percaya terhadap informasi-informasi yang diberikan oleh orang. Maka untuk itu kita harus mencari kebenarannya terlebih dahulu sehingga kita tidak mudah kemakan hoax. Yang ketiga itu selalu jaga etika. Walaupun kita berkomunikasi dalam media sosial, kita tentu harus menjaga etika kita, karena walaupun bermedsos, jangkauan medsos ini lebih luas daripada di kehidupan nyata kita. Jadi untuk pengetikan kita harus berhati-hati lagi sehingga tidak melukai hati seseorang dan sikap kita juga dipandang baik oleh orang. Mungkin sekian video penjabaran materi tentang media poster dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.